Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemu eksponen beserta definisi dan sifat-sifat daripada eksponen. Pengertian eksponen adalah suatu bentuk perkalian bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang eksponen, terlebih dahulu marilah kita lihat sejarah daripada eksponen itu sendiri. Apakah Anda tahu kapan fungsi eksponensial menjadi terkenal? Metode ini pertama kali ditemukan oleh Euclid, seorang matematikawan Yunani yang dikenal sebagai bapak geometri. Ini pertama kali digunakan secara modern oleh Michael Stifel pada tahun 1544. Bilangan eksponensial atau eksponen adalah salah satu dari banyak metode yang dipilih oleh para ilmuwan untuk matematikawan, apalagi jika perlu menuliskan banyak nol atau banyak angka desimal setelah nol. Angka ini juga sering digunakan dalam ilmu ekonomi dan juga ilmu komputer. Selanjutnya, eksponen di matematika awalnya ditemukan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 dengan tujuan eksponen untuk menyingkat penulisan perkalian bilangan yang sama. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Demikian kata René Descartes. Selanjutnya, mengutip dari Respetitory redennation.ic.id, John Kepler yang lahir pada tahun 1550 sampai 1617 menjadi orang yang pertama yang menemukan bilangan berpangkat atau eksponen. Namun, John Kepler ini sendiri adalah seorang bangsawan asal Manchester, Skotlandia yang menemukan kaitan bilangan eksponen dengan logaritma. Selanjutnya, mari kita pelajari bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Bentuk umumnya adalah dilambangkan dengan A pangkat N, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1 dan N elemen real, di mana A melambangkan bilangan pokok ataupun basis dan N sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Selanjutnya, bilangan berpangkat digolongkan menjadi 4 bagian, yakni pangkat positif, pangkat negatif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Untuk pangkat positif, bisa dicontohkan dengan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, dan seterusnya, dengan ciri pangkat yang berupa bilangan bulat positif. Untuk pangkat negatif, dicirikan dengan pangkat yang berupa bilangan bulat negatif, seperti halnya 2 pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 2, 4 pangkat negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk pangkat 0 dilambangkan oleh bilangan yang pangkatnya berupa 0, seperti halnya 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, dan seterusnya. Lanjut, untuk pangkat pecahan juga sama, cirinya adalah berupa pangkat yang berupa pecahan, seperti yang dicontohkan 2 pangkat 1 per 2, 3 pangkat 1 per 3, ataupun 4 pangkat 1 per 4, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita mempelajari tentang sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama adalah pangkat penjumlahan, di mana apabila bilangan pokok sama namun pangkatnya berbeda saat dikalikan seperti A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka bisa disingkat atau disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua adalah sifat pangkat pengurangan, di mana apabila terdapat A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan penyederhanaannya bisa dituliskan dengan A pangkat M dikurangi N. Sifat yang ketiga adalah pangkat perkalian, yakni apabila terdapat suatu A pangkat M, selanjutnya dipangkatkan lagi dengan N, maka dapat dituliskan dengan bentuk sederhana, yakni A pangkat M dikalikan N.
Selanjutnya, sifat yang keempat eksponen adalah apabila terdapat dua bilangan pokok yang berbeda namun dipangkatkan dengan pangkat yang sama, seperti A dikalikan B dipangkatkan bersama-sama dengan N, maka dapat dituliskan atau dapat disederhanakan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Selanjutnya adalah sifat perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Seperti terdapat contoh A dibagi dengan B yang dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Sifat yang keenam adalah pangkat negatif, yakni apabila terdapat A pangkat negatif N, maka dapat disederhanakan dalam bentuk 1 dibagi A pangkat N atau 1 per A pangkat N. Selanjutnya adalah sifat A pangkat 0, di mana A pangkat 0 adalah sama dengan 1. Selanjutnya adalah sifat pangkat pecahan, di mana apabila terdapat A pangkat N dibagi N, maka bisa dituliskan dalam bentuk sederhana dalam bentuk akar, yakni M akar A pangkat N. M sendiri adalah bilangan pokok daripada bentuk akar. Demikian pemaparan sekelumit sejarah, definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk selanjutnya, silahkan simak video tentang bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fastabaqul khairat, berlombalah dalam segala kebaikan.